Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Balik lagi di channel Codiners Premium Class bersama saya Wira Saputra dan kita akan membahas tentang JavaScript, teman-teman. Dan kali ini kita akan coba mulai dari sintaks dasar JavaScript dulu ya, teman-teman ya. Nah, mungkin saya boleh bercerita sedikit ya tentang JavaScript. JavaScript itu sebenarnya apa sih gitu ya? Nah, jadi kalau misalkan saya cerita sedikit ya, JavaScript itu terdiri dari ECMAScript ya, yang dia terdiri dari core functionality-nya itu lebih ke core-core JavaScript-nya nih. Misalnya kayak functions, kemudian kayak variable dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, JavaScript ini juga ada dua yang mendukung teman-teman. Yang pertama ada Document Object Model atau yang biasanya disingkat dengan DOM gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya Browser Object Model. Nah, Browser Object Model itu kita singkat biasanya jadi BOM gitu ya. DOM dan BOM ini, DOM itu biasanya kita buat modify elemen gitu ya, seperti H1 misalkan atau div atau mungkin teks atau mungkin paragraf gitu ya. Kita bisa modifikasi dengan menggunakan DOM. Biasanya nanti ada identifiernya seperti menggunakan class, ID gitu ya. Kemudian untuk browser object model ini lebih ke browsernya teman-teman. Jadi kalau misalkan window-nya, kemudian nanti frame-nya, kemudian nanti kalau kita klik kanan gitu ya. Nah, itu lebih ke BOM. Event-nya juga lebih ke BOM ya. Nah, jadi seperti itu gambaran singkat dari JavaScript. Nah, JavaScript ini kalau dulu kita cuma bilang client side server, client side script ya. Kalau dulu. Sekarang karena sudah ada Node.js, jadi dia bukan cuma client side tapi juga server side-nya ada gitu ya. Kalau kalian mau belajar server side ya berarti kalian harus belajar Node.js, di mana di situ nanti akan ada socket, kemudian ada macam-macam pokoknya. Ada npm, kemudian ada node juga gitu ya. Ada express gitu ya dengan frameworknya express dan macam-macam. Untuk frameworknya juga ada nanti ada React.js, ada Vue.js gitu ya. Dan itu bisa kalian pelajari juga gitu ya. JavaScript ini dulunya itu dibuat pada tahun 1995 ya. Namanya itu Brendan Eich gitu ya. Developer dari Netscape dulunya. Dulunya tuh apa namanya? Namanya itu LiveScript ya. Sekarang sudah jadi JavaScript gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih cerita singkatnya dari JavaScript dan sekarang kita pengen belajar tentang sintaks dasarnya dari JavaScript. Nah, yang perlu kalian ketahui, kita coba buka dulu ya. Kita pakai Visual Studio Code. Untuk pluginnya sendiri, yang paling penting adalah kalian pakai Live Server ya, Path Intelligence. Kemudian di sini Auto Close Tag, Auto Rename Tag juga penting, Indent Rainbow juga penting ya. Jadi ini bisa kalian install nih, ya. Dan instalasinya juga gampang banget gitu ya. Tinggal diklik ini aja terus kalian bisa cari ya. Auto Close Tag, Auto Rename Tag, Indent Rainbow, kemudian Live SAS Compiler, kemudian Live Server dan Path Intelligence bisa kalian cari di sini. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu nih basic dari sintaksnya JavaScript. Di sini saya akan coba masuk ya. Kita akan coba buat satu buah folder. Oke, saya akan coba taruhnya di premium class aja ya. Kemudian saya akan coba taruh di folder JS. Pertemuan 1 pengenalan ya. Oke, atau pertemuan 1 aja deh mungkin ya. Nah, di sini saya akan coba drag and drop seperti ini, teman-teman. Ya, sekarang sudah ada seperti ini. Dan pertama kita akan coba buat index.html ya. Jadi JavaScript ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau misalkan dia di client side server, client side script maksud saya. Kalau misalkan dia di server side, dia mungkin bisa di coding pakai konsol nantinya ya. Nah, saya tidak akan membahas tentang server side-nya, saya lebih membahas tentang client side-nya karena ini lebih ke client side ya untuk JavaScript yang kita bahas. Nantinya kita akan modify dengan menggunakan DOM, kita juga akan belajar tentang BOOM gitu ya. Nah, di sini syaratnya JavaScript itu dia harus ada file HTML-nya dulu ya, teman-teman. Dan di sini kita coba set dulu HTML.25 ya, seperti biasa. Dan saya akan coba coding JavaScript-nya itu di sini dulu ya. Nah, sintaks dasar dari JavaScript itu untuk embed-nya sendiri dia ada dua cara. Yang pertama ini adalah internal JavaScript atau kita bisa bilang internal script-nya ya. Kemudian untuk yang di embed ini bisa kita masukkan di folder JS, lalu kita coba set
misalkan core.js ya. Nah, untuk cara embed sendiri kita bisa masukkan dia di sini ya. Misalkan kita coba script src gitu ya, seperti ini. Lalu kontrol spasi, pilih JS, pilih core.js. Nah, ini juga bisa kalian embed nggak cuma di head, jadi bisa juga di body ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di head itu kita load dulu JavaScript-nya gitu ya. Baru kemudian kita coba cek satu persatu yang ada di dalam sini ya, apa yang terimpact dari JavaScript kita. Tapi kalau misalkan kita di sini ya, biasanya dia nge-load DOM-nya dulu ya, dia nge-load semuanya dulu, baru nanti kemudian dia nge-load JavaScript-nya gitu ya. Baru nanti akan impact ke elemen-elemen kalian. Oke. Nah, ini cara embed-nya ya. Tadi yang di atas adalah internal script, yang di bawah adalah external script-nya. Oke. Oke, kita akan coba lanjut ya di sini. Di sini kalau kalian sadari dan kalian harus mengerti ya, JavaScript itu dia tidak membaca white space ya. Ini karakteristik dari JavaScript. Kita akan coba set dulu ya. Di sini karakteristik JavaScript. Mungkin bagi teman-teman banyak yang masih belum tahu ya. Yang pertama itu dia tidak membaca white space ya. White space itu apa? Misalkan new line gitu seperti ini ya. Dari JavaScript misalkan ini ke sini gitu ya. Dia butuh space. Dia nggak ngebaca teman-teman. Jadi dia ignore gitu ya. Dia akan mengabaikan gitu ya untuk white space-nya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih kalau misalkan teman-teman mau ngoding sampai panjang pun gitu ya, itu nggak masalah. Kalau dalam JavaScript dia masih bisa membacanya gitu ya. Yang penting variabelnya aja jangan dispasi ya teman-teman, karena itu nggak boleh. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian tahu ya. Yang pertama adalah statement. Nah, statement itu apa? Nah, statement ini cara gampangnya seperti ini ya. Statement. Kalau dulu statement itu tandanya itu cuma diakhiri dengan titik koma ya. Karena sekarang JavaScript sudah berkembang jauh banget ya. Maksudnya dulu semikolon itu ini ya. Semikolon itu ini ya. Dulu ini tuh keren banget gitu ya. Hampir semua bahasa, mau JavaScript kayak mau PHP gitu ya, semua pakai semikolon. Nah, sekarang sudah opsional nih teman-teman. Nah, yang paling penting apa perbedaannya? Biasanya tuh dia ada di dalam functions, kemudian dia juga bisanya setelah variabel, nah itu nanti akan ada statement. Atau setelah perintah sesuatu dia akan ada statement gitu ya. Nah, jadi statement selalu diakhiri dengan, supaya gampangnya kita ikutin modul yang lama aja ya. Nah, jadi ada istilahnya statement diakhiri dengan tanda titik koma ya. Jadi kalian harus tahu juga. Nah, terus yang selanjutnya kita punya yang namanya blocks, teman-teman. Nah, blocks itu apa? Blocks itu biasanya dia berada di dalam simbol curly bracket ya, atau kurung kurawal seperti ini ya. Nah, dia biasanya ada di dalam simbol seperti ini nih. Jadi di sini kalau kita bisa bilang ini adalah blocks ya. Blocks itu satu blok, ini namanya satu blok ya, gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita coba buat function, misalkan nama functionsnya apa gitu ya, nama seperti ini. Nah, misalkan di sini ada statement. Nah, ini namanya blok ya, teman-teman. Ini namanya blok ya. Oke. Nah, jadi kalian gak usah bingung gitu ya. Terus kalau misalkan dia di dalam if juga sama gitu ya. Biasanya dia delimitasinya sama ini ya, curly bracket ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan if juga sama gitu ya. If misalkan seperti ini. Nah, ini juga blok ya, teman-teman. Ini juga blok. Ya. Biasanya diakhiri dengan tanda curly bracket seperti ini, atau kurung keriting atau kurung kurawal kalau kita bilang ya. Nah, terus ada yang namanya istilahnya identifier, teman-teman. Nah, jadi ada namanya identifier. Nah, identifier itu apa gitu ya? Identifier itu biasanya lebih cenderung ke nama variabel ya. Ini lebih cenderung ke nama variabel. Nama variabel, kemudian ini juga bisa nama function. Kemudian bisa nama kelas. Nah, ini kita bilangnya identifier ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya bilang identifiernya apa gitu ya. Nah, berarti itu kita menyebutkan namanya. Namanya belum ada misalkan. Belum ada identifiernya gitu ya.
Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lanjut nih, cara komennya seperti apa gitu ya. Nah, di dalam JavaScript sendiri ya, kita punya cara komen tersendiri ya. Kalau di dalam JavaScript ya, kita bisa set di sini ya. Di sini kita coba set. Misalkan saya akan coba di sini masukkan ya. Untuk komennya sendiri ada yang namanya single line comment. Single line comment itu dia pakai slash seperti ini. Ini namanya single line comment ya. Nah, ini biasanya misalnya kita mau jelasin ini fungsi apa gitu ya. Function to reduce number misalkan seperti itu ya. Nah, nanti baru kita buat functionsnya. Function reduce number gitu ya. Nah, nanti baru buat seperti ini gitu teman-teman ya. Dan komen ini nggak bakal dibaca oleh JavaScript-nya ya. Jadi akan diabaikan aja. Ini cuma mempermudah kita untuk tahu ini sebenarnya apa gitu ya. Selain single line comment, ada juga yang namanya multi line comment. Kita pakai slash bintang seperti ini, kemudian kita coba enter. Nah, di sini kita buat bintang slash ya. Nah, ini namanya multi line comment, teman-teman. Nah, ini kita bisa enter lagi. Ini multi line gitu ya. Jadi dia bisa menjelaskan sesuatu nih di sini ya. Kita bisa menjelaskan sesuatu di sini. Gitu ya. Ini untuk multi line, single line comment gitu ya. Atau ini juga sering disebut dengan nama block comment ya, namanya macam-macam ya. Cuma sama aja gitu ya. Kemudian kita coba lagi ya, kita coba pelajari lagi. Ini masih basicnya banget. Jadi kalian harus tahu istilah-istilahnya supaya nanti nggak malu-maluin ketika kalian ngerjain kerjaan tentang JavaScript. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bingung lagi apa itu block comment atau itu multi line comment, single line comment, kemudian identifiernya apa gitu ya. Jadi nggak bingung ya teman-teman. Terus kita coba cek lagi. Di sini ada lagi yang namanya expression teman-teman. Saya akan coba pakai implementasi langsung ya. Expression. Nah, expression itu seperti apa? Expression itu contohnya 2 ditambah 1 seperti ini ya. Nah, ini namanya expression teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nemu 2 ditambah 1 operation gitu ya, atau biasanya buat evaluasi value. Nah, itu biasanya kita pakainya, kita bilangnya itu expression ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di React mungkin expressionnya bisa dibilang seperti ini, nanti di dalamnya ada sesuatu gitu ya. Di sini ada sesuatu. Nah, kalau misalkan di Kalau misalkan di Vue.js mungkin seperti ini. Jadi untuk expressionnya beda-beda ya, cuma intinya sama aja dan nanti dia akan membalikan satu nilai. Biasanya seperti itu ya. Jadi expression itu seperti ini. Nah, ini saya coba komen ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Ada istilahnya namanya keywords dan reserve word gitu ya. Nanti ini saya bagikan aja ya untuk yang keyword and reserve word-nya ini saya akan coba kasih seperti library-nya supaya kalian nggak bingung ya. Ini kenapa kita perlu tahu ini supaya nanti kita nggak bikin nama functions yang sama dengan reserve keyword-nya gitu ya. Contoh reserve keyword-nya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita coba punya misalkan reserve keywords gitu ya atau words gitu ya. Contohnya misalkan ada break ya. Ada break, kemudian ada apa lagi? Nah, di sini saya coba komen ya. Ada break, terus ada apa lagi? Contoh reserve keywordnya ada continue. Nanti juga kita belajar tentang continue. Ada else, kemudian ada case, ada switch gitu ya. Nanti saya akan coba berikan daftarnya ke kalian ya. Daftarnya ada apa aja gitu ya untuk reserve keywordnya supaya nanti kalian nggak salah gitu ya. Ada new yang buat objek baru gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita harus hindari ya teman-teman gitu. Ada yang ECMA 262 gitu ya. ECMA itu lebih ke table define-nya dari si JavaScript ya. Ada yang juga dari ECMA 252 gitu ya. Contohnya seperti let, public, package gitu ya. Jadi macam-macam teman-teman. Ada banyak banget. Nah, ini adalah basicnya teman-teman. Basicnya dari sintaks JavaScript ya. Basic dari sintaks JavaScript. Pada video selanjutnya kita akan coba membahas tentang gimana caranya
membuat variabel dalam JavaScript dan rule-rule yang harus kita ketahui ketika kita membuat variabel di dalam JavaScript. Kita coba lanjut video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.